Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih ketemu lagi di hari Jumat. Sekarang menjelang jam 8 pagi teman-teman ya. Di minggu keberapa ini ya? Minggu ketiga bulan Mei. Minggu ketiga bulan Mei ini ada yang menarik terkait BRI Syariah yang kemarin atau minggu kemarin heboh ya. Diserang oleh hacker. Nah, jadi ini menarik nih. BRI Syariah ini diretas dan sempat bikin collab selama 4 hari lumpuh ya. Dan belakangan ketahuan data-data dari BRI yang mulai disebar di pasar gelap gitu ya. Data-data yang karena si peretasnya tidak dikabulkan permohonannya ya, akhirnya sebagian datanya mulai diupload di dark web katanya ya. Jadi sebagian orang yang bisa ada background IT bisa nyuri-nyuri tuh data yang dibocorkan oleh si hackers itu ya. Nah, ini sebetulnya agak-agak was-was juga ya buat kita yang jadi nasabah di BRI Syariah ini, karena data kita pasti udah bocor juga nih, data terkait nomor NIK, nomor email, nomor HP, segala macam, bisa-bisa passwordnya juga mungkin udah diretas juga gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ini nasib Bank Syariah ini di hari ini nanti ya. Ini kan udah sempat turun nih di hari Minggu kemarin, sempat naik gitu. Responnya dianggap biasa-biasa aja gitu sama sebagian kalangan. Tapi di hari Rabu Kamis dia mulai turun. Nah, sekarang ini apakah bakal turun lagi atau enggak gitu ya. Karena buat yang paham tentang IT ya, kalau dia bisa dijebol kemudian lumpuh sampai 4 hari, ini tanda tanya besar. Artinya ya agak-agak gimana gitu ya pertahanan di Bank Syariah ini gitu ya. Sampai bisa lumpuh 4 hari ya wassalam gitu ya. Dan 4 hari lumpuh itu bukan berarti disedotnya selama 4 hari, pasti jauh-jauh hari itu data-datanya disedot gitu ya. Nah, ini jadi perlu kita awasi, perlu kita cermati. Kalau kita punya tabungan di Bank Syariah, kalau punya hutang sih ya gimana ya, nggak bisa berkelit gitu ya. Tapi kalau punya tabungan, nah kalau punya tabungan nih aman nggak tabungan kita? Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Yang keduanya, apakah kalau kita jadi nasabah Bank Syariah terus kita pindahkan dananya ke bank lain juga aman? Nah, itu juga belum tentu juga, karena data-data kita udah dijebol, katanya begitu ya. Kalau memang datanya ada ya, data email, data HP, data apa ya, paling aman ganti HP kali nih, ganti HP biar kalau kita tadinya punya tabungan di Bank Syariah kemudian agak was-was, kita pindahin ke bank lain sambil nunggu mungkin 2-3 tahun nih, karena ini pasti suatu saat bakal kena lagi ya, tidak akan dalam bulan-bulan sekarang ya, karena ini katanya modusnya nih nyerangnya pas saat libur lebaran, kemungkinan pas lebaran dia diserang lagi kali. Yang jelas ini reputasi BSI jadi dipertanyakan karena sampai lumpuh 4 hari itu ya. Yang keduanya adalah peran dari Bank Syariah di Aceh yang cuma satu-satunya Bank Syariah diperkenankan di sana ketika ini kolaps. Nah, itu juga bikin mereka kelimpungan ya. Ternyata ya apakah harus ada bank konvensional di sana atau gimana, walau alam lah. Tapi ini pelajaran ya, bahwa ya namanya profesionalitas itu nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Sampai 4 hari kolaps itu udah ya
harusnya kita bisa melakukan sesuatu lah gitu ya. Apakah mau tetap jadi nasabah BRI di situ atau mulai di split ke bank syariah lain gitu ya, jangan nomplok di situ semua. Karena bukan masalah uangnya hilang atau enggak, tapi kalau kita kena kasus berabe ngurusnya gitu ya, belum tentu sehari datang ke CS kelar gitu, kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau tabungan, dari sisi tabungan itu aman sih karena udah dijamin gitu ya sama LPS. Cuma masalahnya duitnya ada nggak sih LPS. Nah, ntar kayak saya nih jadi korban jiwasraya gitu ya. Duitnya nguap. Oke, jadi di nasib BRI Syariah setelah diretas ini menarik buat kita cermati di minggu-minggu ke depan, apakah dia bakal anjlok gitu ya. Kita akan ngelihat di report nanti mungkin Q2 apakah orang yang nabung di BRI itu pada ras pindah ke bank lain atau gimana gitu. Karena ini pertaruhan juga sebagai leader bank syariah. Nah, orang apakah terpengaruh dengan kasus bank syariah di BRI ini atau dia pindahkan ke konvensional ya, dengan alasan fatwa MUI kalau bank konvensional belum bisa masih dibutuhkan gitu ya. Jadi masih ada peluang bahwa bank konvensional ya belum diharam-haramin banget gitu ya, karena masih banyak orang ya kerja di bank konvensional juga. Sebagian orang menganggap riba memang haram, tapi bunga bank belum tentu haram. Kenapa pertimbangannya begitu? Ya karena kasus ini ya masih ada yang definisi debatable tentang tingkat suku bunga, apakah ini riba atau enggak. Karena definisi riba yang diharamkan ada riba yang mencekek katanya. Kalau tidak nyekek sih tidak apa-apa gitu ya, kata yang bermazhab bahwa riba itu macam-macam gitu. Tapi kalau yang saklek, yang ekstrim kanan gitu ya, wah pokoknya ini bunga bank riba, ya itu udah pasti dia adalah bakal di full di syariah. Tapi kalau yang moderat, nah dia punya konvensional, punya syariah, mungkin tinggal nanti porsinya lebih banyak di syariah gitu ya. Ya namanya ini terkait dengan pemahaman lah ya. Makin kita paham dengan agama, pasti bakal lebih banyak porsi di syariahnya. Kita nggak usah debatable hal itulah. Nah, terkait BRI ini yang jadi pertanyaan, apakah sahamnya juga bakal anjlok lebih dalam ya. Kenapa? Karena ya ini nih diretas dengan sangat mudah gitu ya. 4 hari kolaps itu udah sesuatu yang bukan baik-baik aja kalau menurut saya sih ya. Yang keduanya ternyata anjloknya cuma sehari, kemudian naik lagi, diborong asing dan balik arah. Nah, apakah ini juga pertanda bahwa sahamnya memang sedemikian menarik dan ya seperti halnya orang Indonesia gitu ya, gampang memaafkan, gampang melupakan. Jadi paling turun seminggu 2 minggu, habis itu meroket lagi. Berarti ini yang harus kita cermati, karena akhir bulan kalau nggak salah BRI ini bakal rups ya, atau udah rups. Nah, yang jelas mungkin bulan depan rups dan bagi dividen, jadi kemungkinan asing bakal borong kalau ngelihat ada potensi cuan dividen di depan mata. Nah, ini yang akan kita perhatiin nih ya, apakah hari ini dia akan turun atau naik, atau minggu depan juga anjlok lagi, gimana. Kita wait and see terkait dampak bank syariah Indonesia yang terkena HP. Sambil nunggu nanti bocoran si Lockbit ya, membocorkan data apa lagi nih. Jadi kalau dia rutin ngebocorin, pasti nih terpengaruh ke harga sahamnya. Jadi badai sentimen ransomware ini apakah akan reda atau bakal makin parah ya. Kenapa? Karena ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di YouTube ini akses data yang dibocorkan udah parah juga ya. Data pegawainya aja udah bisa dilihat tuh katanya ya. Ada yang sharing menunjukkan bahwa bocornya data Bank BSI ini harus disikapi dengan serius oleh Anda yang jadi nasabahnya. Kenapa?
Karena email, ID pegawai, nomor KTP-nya semuanya udah terpublish di dark web itu ya, di pasar gelapnya gitu. Jadi kalau ada orang yang mau beli datanya ya terkait data BSI, ya wassalam udah gitu ya. Nah, ini juga peringatan dari si hackersnya nih ya. Ya ada inilah perang psikologisnya ya, bahwa ya BSI ini sangat lemah sekali sampai bisa dijebol dan data-datanya bisa disedot 1,5 tera gigabyte gitu ya. Dan yang paling penting sebetulnya ini nih ya, dampak mengerikan dari serangan Lockbit, resiko buat si BRI-nya atau buat kita sebagai nasabahnya gitu ya. Yang jelas dia kehilangan data, reputasinya juga rusak ya. Tadinya pesangon saya nih saya taruh di BSI semua. Nah, cuma ya kebetulan aja sih setelah ngelihat ternyata return investasi nabung itu kecil, saya kuras semua, saya pindahin ke investasi saham. Jadi bukan karena memang udah nggak ada saldonya sih di BSI gitu ya, cuma gara-gara ada ini saya jadi berpikir ulang buat ya naro uang dalam jumlah banyak di BSI gitu ya, jangan naruh di satu keranjang lah. Jadi ini resiko yang harus kita pertimbangkan untuk apakah kita mau beli saham BRI syariah ya, apa nabung sahamnya seperti apa, ini yang harus kita pertimbangan nih. Nah, terutama di kerugian finansial dari migrasi nasabah yang pindah ke bank lain ya. Saya rasa ini ada dampaknya karena 4 hari kolaps itu bukan main-main ya. Artinya nih BSI agak-agak ya kurang inilah. Tidak bintang 5 ya, mungkin bintang 1 kali ya dari sisi cyber awareness-nya lah gitu. Nah, kalau dari dana nasabah, dana tabungan sebetulnya BSI Syariah kan jadi bank peserta penjaminan LPS, jadi aman sih ya. Lagian kita tabungannya berapa sih ya? Nggak mungkin lah gitu ya. Kita mah dikit tabungannya, jadi di bawah 2 miliar pasti dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Cuma problemnya kan meskipun dijamin, kalau ada masalah kita harus ngurus. Nah kan ribet ya. Ngapain gitu kita udah naruh di sini tapi akhir masa tua kita jadi ribet ya. Kayak sebagian orang yang ikut dana pensiun, asuransi, nggak taunya asuransinya bermasalah, akhirnya duitnya jadi nguap, jadi harus ngurus ke sana ke sini. Kan itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan, apakah kita masih mau nabung di bank syariah ini atau seperti apa. Kalau beli sahamnya sih ya tinggal jual ya, gampang gitu. Atau kita ngincer dividennya, nah masih bisa enggak nih, untung enggak terkait dampak si serangan Lockbit ini. Ini yang harus kita waspadai, kita pelajari mungkin 1, 2, 3 bulan ke depan dampaknya seperti apa. Apakah bakal ada data yang dibocorkan lagi atau tidak. Kalau ternyata ke depan data yang dibocorkan itu lebih parah, ya pasti ini bakal berdampak lebih parah juga ke saham si BSI. Jadi buat teman-teman yang nabung dan berpatokan bahwa merem aja lah, toh tidak terpengaruh, tetap memajukan bank syariah, ya silahkan lanjut dengan keyakinan dana yang ditabung di bank syariah insya Allah aman karena dijamin oleh LPS gitu ya. Jadi nggak usah mindahin juga. Kalau cuma 10-20 juta udah biarin aja lah, dijamin ya. Tapi kalau dananya 2 miliar 5 miliar, nah itu yang deg-degan. Kalau kita yang duit yang pas-pasan sih cincai aja lah gitu ya. Oke, nah ini balik lagi ke pertanyaannya. Untuk roadmap kita yang pingin gajian dividen, kita lagi lirik Bank Syariah Indonesia ini, bukan BRI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah ini karena lagi turun, apakah kita layak untuk koleksi?
mumpung turun gitu ya, kita nyicil nabung saham. Kita beli satu lot sampai nanti kira-kira bagi dividen ya, mungkin perkiraan sebelum Juli bagi dividennya. Nah, oke, nah ini adalah historical. Saya pernah mulai ngelirik Bank Syariah Indonesia ini, tetapi waktu harganya masih 1.300 nih di Januari ya. Makin kesini dia makin naik teman-teman ya, menyentuh di 1.700. Setelah rilis Q1-nya, labanya dia naik. Memang kinerjanya nih BRI Syariah ini, Bank Syariah Indonesia ini memang cukup fenomenal setelah merger. Nah, ini adalah setelah kasus kena hack ya, langsung jeblok di 1.600. Nah, dari sini saya mulai koleksi sebanyak 12 lot untuk program dividen hunting ya. Jadi dividen hunter nih, apakah bakal kena dividen trap atau enggak. Nah, kalau yang ini, kalau kita lihat dari historical sih ini harusnya enggak kena dividen trap ya. Kenapa? Karena di Januari dia di 1.300. Kecuali kalau nanti data bocorannya nih ya, data yang diserang hacker itu dipublish lagi, ternyata datanya lebih, ini kan baru data pegawai ya. Nanti kalau data nasabah yang dibocorin, wassalam deh ya. Mungkin bisa balik ke 1.000 perak kali. Nah, ini yang harus kita cermati teman-teman ya, untuk tujuan apakah layak ini kita mengais dividen dari saham BRIS. Jangan sampai ketika kita beli di 1.600, 1.500, nggak taunya bulan depan lebih jebol lagi, itu kena dividen trap beneran ya. Dividennya cuma berapa, belinya cut loss nanti gitu teman-teman. Nah, jadi ini memburu dividen mumpung harganya lagi turun ya, apakah bakal kena dividen trap atau enggak. Jadi di sini kita lihat nih, dia posisinya tanggal 17 kemarin anjlok. Nah, apakah hari ini bakal anjlok lagi, nanti kita lihat lagi ya. Pokoknya wait and see untuk si BRI. Tapi kalau mau nekat, karena ini trennya memang lagi jeblok ya, dan memang secara kinerja ini BRI disebut-sebut sebagai calon wonderful company ya, karena sebagai leader dari bank syariah di negara kita pasti bakal moncer ya. Oke, ini sama lah ya. Kenapa kita harus investasi di saham? Nah, ini teman-teman, ini yang paling penting, mindset biar kita agak jangka panjang belajar investasi di saham. Kenapa? Karena kalau saya tadi yang saya di awal dibilang bahwa return di tabungan itu lebih kecil dari saham ya, malah berkurang terus karena biaya bunga, biaya segala macam. Jadi mau nggak mau kita harus lebih serius belajar tentang investasi sahamnya, online investment ya. Kita semua punya HP, semua tiap hari ngulik HP, harusnya HP itu bisa dijadikan cuan gitu ya. Dunia dalam genggaman, tapi apakah duit yang beredar bisa jadi genggaman kita juga? Oke, ini balik lagi ya ke moral titipan pesan ya, bahwa kita investasi saham mau jadi spekulator atau investor. Nah ya, kalau bisa sih jadi investor lah gitu ya. Kita ngincer dividen biar lebih tenang hidup. Nah, kita balik ke sini teman-teman ya. Jadi di bulan Mei ini saya mulai belajar beli saham yang mau kumdet bagi-bagi dividen. Nah, ini di bulan ini saya mulai dapat nih, kemarin beli MTEL gitu ya. Dividennya dapat 348.000. Dibayarnya tanggal 17. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau hunting dividen harus merhatiin data-data di Stockbit. Itu kan ada ya jadwal kalender dari
emiten mana saja yang mau bagi dividen. Nah, ini tinggal dicari aja teman-teman. Jadi di situ yang cum date-nya di bulan Mei, atau sekarang kan tanggal 19 ya. Ini tanggal 19 berarti ini yang bisa kita jadikan target buat dividen hunter ya. Tapi hati-hati jangan sampai kena dividen trap. Ya, nanti kita lihat nih mana yang kira-kira dividennya itu mau yang paling besar, yieldnya. Nih kita lihat nih, saya udah tandain untuk yang jadi target dengan porsi yield dividennya itu agak besar biar nggak kejebak dividen trap ya. Nah, kalau yieldnya kecil, yield itu kalau nggak salah ini ya, dividen dibagi dengan harga sahamnya. Jadi kalau dia yieldnya kecil, kemungkinan selisih naik turunnya itu bakal ngejebak kita. Nah, jadi kalau saya setting yang 3%, di atas 3% adalah saham ini, nanti kita sesuaikan dengan dana. Karena ini masih belajar, jadi kita cuma beli ala kadarnya aja, memang satu lot. Yang penting kita jadi tahu ya gimana caranya menjadi pemburu dividen walaupun cuma ngais-ngais recehannya saja gitu ya. Nah, ini ada yang 23% ya. Mantap juga nih. TOTL. Nah, TOTL harganya sekian, 400, dividennya 100. Wow, keren juga ya. Nah, teman-teman bisa ngehunting beberapa emiten ini yang cum date-nya ini hari ini ya. Yang hari ini ada TOTL, merek, kemudian HAIS, ABMM. Nah, kemudian nanti minggu depan ada SRTG, Budi, TBLA. Nah, jadi enaknya kita belajar jadi dividen hunter ya, kita bisa seleksi mana yang kira-kira harga pergerakan harganya itu nggak anomali ya, nggak ketika bagi dividen dia meroket jauh, tapi ketika udah ex-date nyungsep. Nah, itu ya. Nah, untuk kemarin saya uji coba, ini masih dalam rangka uji coba teman-teman ya, di MTEL Daya Mitra ya. Ini kena dividen trap juga gitu ya, karena kita langsung jual. Tapi kalau kita hold itu justru malah untung gitu ya, capital gainnya dapat, dividen dapat. Nah, jadi ada poin-poin yang mesti kita pelajari ya dari siklus fluktuasi si harga sahamnya. Ini yang akan jadi target untuk di minggu ini atau Jumat ini nih, yang cum tanggal 19 ada ABMM, Jasa Marga, ada merek ya dan lain-lain. Silahkan kalau yang mau uji nyali itu ya, bisa dicermati. Nah, kita akan sedikit mengulas tentang dividen yang dari MTEL teman-teman. Nah, ini ya, jadi ini proses saya belajar untuk jadi, ya orang bilang sih ngincer dividen ya, tapi nggak dividen hunter juga gitu, karena ini masih uji coba gitu ya. Jadi saya kena dividen trap minus 46.000. Jadi dividen trap itu adalah ketika kita beli ya. Nah, ini nih. Jadi ini data yang saya amati teman-teman ya. Historical dari satu emiten yang bakal saya bidik untuk jadi dividennya, kita harus punya historical datanya nih. Pertama saya transaksi di MTEL ini, Daya Mitra Telekomunikasi ya. Saya lihat harganya di 660 gitu ya. 660, maksimal di 710 lah gitu ya. Nah, kenapa 710? Karena ini udah mulai naik menjelang bagi dividen ya. Mulai 700. Jadi saya beli lagi. Nah, ketika setelah ex-date-nya ini langsung jeblok ke 675 nih. Ke 675 ya. Jadi bener-bener dividen trap-nya harga setelah cum date itu langsung anjlok. Nah, tetapi masih untung karena dividen trap-nya cuma 46.000. Kenapa? Karena dividennya
348 gitu ya, ditambah dengan selisih beli, selisih jual masih sedikit lah. Nah, ini biaya SPP belajar tentang dividen hunter ya, bayarnya nih ya, bayar sekolahnya segini 46 rebong gitu. Jadi ini apa ya, ini yieldnya ya 3,14%. Ini oke lah. Ini boleh tahun depan kita koleksi buat nabung saham. Jadi si MTEL ini kita vonis layak kita koleksi ya. Untuk dividennya lumayan 3%-an ke atas. Nah, jadi teman-teman harus ngoleksi historikalnya ya. Di harga berapa, dilihat harga terendah berapa. Nanti kira-kira dari harga terendah ke harga menjelang cum date itu selisihnya nih dibanding dividen yang bakal kita dapat. Nah, itu ini enggak apa namanya? Ini dividennya kan cuma 21 perak nih. 21 perak. Saya punya 163 lot, jadi totalnya 340.000 dividennya. Nah, kalau dividennya cuma 21 perak, sementara kenaikan harganya mungkin bisa balik ke harga dari 700 ke 660 ya, berapalah gitu ya. Ini kan 40-an ya, 30 sampai 40. Nah, nanti teman-teman lihat untuk penurunan per hari itu di range berapa maksimalnya. Kan nggak mungkin dia langsung turun 40 ke 665. Paling juga ya gradual ya. Tapi ini lumayan juga nih, dari 700 ke 675. Itu yang menyebabkan ya memang turunnya lebih gede dibanding dividen yang kita terima. Nah, karena kita belinya udah di harga yang tinggi ya. Itu teman-teman ya. Ternyata masih kena dividen trap, jadi kita akan belajar lagi hunting dividen untuk minggu ini. Tapi kemungkinan besar sih kena juga ya. Kenapa? Karena kita belinya pada saat tanggal cum date gitu. Kalau tanggal cum date ya susah gitu. Itu sama dengan 99% pasti kena dividen trap. Tapi kemarin Excel justru naik teman-teman ya. Saya sempat beli Excel, setelah ex-date dia ternyata stabil, malah naik terus. Nah, ini yang MTEL ya. Jadi minggu ini dapat dividen dari MTEL. Nah, ini ada yang menarik teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan, kalau punya duit ya, antara nabung di bank dengan diinvestasikan di saham, maka ini lihat nih. Jadi saya beli untuk project dividen ini sekitar 11.300.000 ya, modalnya nih selama 1 2 3 kali nabung gitu ya buat ngejar dividen. Kemudian dari 11 juta itu dapat dividennya 348. Berarti kita return investasi saham dari dividen itu 3%-an dalam sehari loh gitu. Kenapa? Karena ketika ex-date ya kita bisa jual lagi dan cari dividen yang dibagi pada tanggal tersebut. Nah, jadi dengan mekanisme seperti ini yang bakal kita jadi pedoman prinsip gajian dividen tiap bulan gitu ya. Yang sekarang mungkin kita masih harus beli jual ya, karena kita masih sedikit sahamnya. Tapi kalau suatu saat kita sahamnya udah banyak ya, kita nggak perlu jual beli seperti itu. Ya udah, kita beli udah nggak dijual-jual. Prinsipnya harusnya seperti itu. Jadi misalkan saya dapat nih dividen income-nya 348 ini. Nah, dividen ini yang akan saya belikan ke saham MTEL, dan itu nggak akan saya jual-jual lagi, bakal saya wariskan kepada anak bini lah gitu ya. Jadi prinsip gajian dividen itu seperti itu teman-teman ya. Jadi di awalnya mungkin kita harus agak ribet mencari ngais gitu ya. Nah, nanti ke depan jurus ini diterusin sama anak-anak, kita ajarin anak-anak kalau punya duit udah nggak usah jajan cilok, nggak usah jajan seblak, mendingan beli saham yang 10 ribuan satu lot gitu ya.
kan lumayan gitu ya, bisa mengais dividen seperti ini. 3,06% dalam satu hari ya, itu ingat ya, satu hari, karena kita belinya cuma ya bisa sehari lah gitu, besoknya kita bisa jual lagi. Nah nanti dividennya baru kita belikan ke saham MTEL ini, dan itu yang bakal abadi kita hold terus. Nah jadi prinsipnya nabung saham gajian dividen itu seperti itu teman-temannya. Jadi kita sampai tua nanti pemasukannya ya dari situlah, dari gajian dividen atas saham yang kita miliki ya, tapi bukan buat untuk ditradingkan, bukan untuk dibeli dan jual capital gain gitu ya. Jadi untuk gajian dividen ini memang intinya di sini kita harus mencari emiten-emiten yang memang rajin bagi dividen. Nah, di sini memang tahapannya agak panjang nih ya. 1 2 3 4 5 dari 6 fase atau 6 tahap. Saya masih berkutat di sini nih, di 1 sama 2 ya. Agak susah nih ke sini nih. Ya. Masih seleksi saham mulu, masih menganalisa fundamentalnya gitu ya, belum sampai ke mengkoleksi, bukan mengkoleksi ya, belum sampai level nabung dividen, beli habis itu nggak dijual-jual. Nah idealnya beli dan tidak dijual-jual biar nanti gajian dividennya juga abadi gitu ya. Oke, kita balik lagi teman-teman ya. Kita tadi bahas yang MTEL, jadi returnnya 3%, yieldnya juga 3% gitu ya. Nah yang kedua nih saya uji coba, namanya saham Good, kalau nggak salah Garuda ini ya. Cuma satu lot saya nyobanya nih. Jadi saya beli satu lot di 466, kemudian dia turun 460, dia naik lagi 474 ya. Nah jadi ada beberapa saham yang memang sebaiknya nggak kita lepas gitu ya. Justru dia naik setelah pembagian dividen itu. Keren juga ya. Udah dividennya dapat, capital gainnya juga dapat. Nah untuk si Good, si Garuda ini, Garuda Food ya kalau nggak salah ya, atau apa nih, Garuda Food Putra Jaya kalau nggak salah nih. Jadi saya cuma beli satu lot sebesar 46 ribu, jadi 50 ribu lah ya, 2 mangkok bakso kita beliin saham. Dividennya dia membagi 6 perak per lembar. 6 perak ya lumayan ya, dibanding MTEL tadi 21. Karena cuma satu lot berarti 6 kali 100 lembar 600 perak. Nah kalau yang mau hunting gede, nanti teman-teman bisa lihat di sini mana kira-kira yang layak. Ini ada dividennya yang gede-gede nih ya, ada yang 200, ada yang 400. Nah ini adalah data yang harus kita koleksi. Ingat ya, sesuatu yang terukur pasti bisa kita atur. Jadi teman-teman harus ngoleksi banyak data untuk bisa kita analisa biar kita ngambil keputusannya mantep. Oke, jadi sharingnya hari ini bahas tentang apakah BRI layak kita hunting ya buat nanti jadi dividen. Kemudian ini sharing dividen income untuk minggu ini ya, 17 Mei nih baru masuk, lumayan 300 rebong. Jadi semangat untuk tetap belajar investasi saham di jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus lah teman-teman ya, jangan yang bikin capek gitu ya. Nah ini dia, ini pertanyaan yang bisa jadi kita pertanyakan nih ya. Untuk proyek gajian dividen investasi nabung saham Bank Syariah, ini mana nih yang lebih prospek, BRIS atau BTPS ya? Si Bank Syariah Indonesia di sekitar 1.600, BTPS
dua rebong. Secara book value katanya sih BTPN Syariah ini lebih oke. Tapi kalau secara nilai value, nilai strategik tentu BSI. Ya, kenapa? Karena BSI ini juga ngurus dana haji. Nah, itu yang abadi. Itu yang dilihat oleh asing. Ada dana haji yang dikoleksi sama si BSI ini, abadi dia ya. Orang nabung dana haji kan udah lunas dari tahun kapan, berangkatnya kapan begitu ya. Jadi dia bisa diputerin. Itu yang menyebabkan BSI ini lebih dilirik banyak orang dibanding BTPS gitu ya. Oke, jadi PR-nya kita nanti seminggu 2 minggu ke depan bakal explore lagi apakah BSI harganya bakal nyungsep setelah dikena hack ataukah seperti apa ya. Mudah-mudahan ya lebih baik ke depan lah ya, karena kalau udah dihack ya agak-agak level kepercayaan kita kepada Bank Syariah Indonesia udah ibarat kayu yang udah kena paku gitu ya, udah ada lobangnya gitu, udah agak susah gitu, udah rada-rada reputasinya udah dipertanyakan ya. Oke, jadi demikian minggu ini kita akan wait and see atas kasus BRI ini, apakah ini layak kita jadikan project nabung saham. Kalau memang layak, di harga berapa nanti kita harus mulai koleksi, apakah ini bakal turun atau naik. Oke, itu aja mungkin sharingnya, bukan rekomendasi jual dan beli, ini buat bahan diskusi bersama saja biar kita sama-sama sharing pengalaman ya. Yang penting ini teman-teman ya, yang penting kalau kita jadi nasabah Bank Syariah tenang aja, karena Bank Syariah Indonesia adalah member dari lembaga penjamin simpanan, jadi aman lah gitu ya, dengan syarat term and conditionnya. Ada syaratnya ya, harus terprint di buku tabung. Nah masalahnya kalau di buku data tabungannya kagak ada gara-gara dihack mutasinya kagak ada. Nah itu yang mules. Tapi nggak apa-apa, saya juga pernah kasus di bank BTN Syariah, BTN konvensional ya, narik duit di ATM, duitnya nggak keluar, ATM saldonya udah terdebet. Nah, baru sadar 2-3 hari kemudian, tapi untung ya ketika kita komplain itu pihak banknya mengakui bahwa lagi ada error gitu ya. Cuma kan problemnya kalau pihak banknya kagak ngaku ya, itu gimana tuh, duit kita udah udah nggak ada, udah nggak keluar gitu. Nah itu yang ditakutkan sih dari kasus si Bank Syariah Indonesia ini. Oke, semoga semuanya tetap bisa mengambil hikmah dari kejadian BSI kena hack ini. Silahkan dipertimbangkan apakah tetap all in di Bank Syariah atau mau dibagi-bagi nabung di Bank Syariah yang lain juga. Itu silahkan dipertimbangkan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.